Oke teman-teman, kita masih ngebahas tentang kasus Tengmonida yang sudah semakin mendekati untuk batasan akhir karena tanggal 25 April 2022 ini tim penyidik akan segera umumkan apakah kasus dari tenggelamnya Tengmonida murni karena kecelakaan atau ada indikasi pembunuhan. Nah, Ibu Hastri, untuk hari ini di video ini kita akan bahas adalah mengenai ini masih dugaan Ibu, karena yang menyampaikan ini bukanlah penyidik langsung, tapi let's say kita coba cari nilai edukasinya. Dugaan yang pertama adalah bahwa ada salah satu hasil otopsi Tengmonida, bagian area V atau Mrs. V dari Tengmonida ada keretakan. Itu masuk akal nggak sih Bu kalau Ibu melihatnya ada data seperti itu? Masuk akal sih dari posisi misalnya dia terjatuh atau dijatuhkan terbentur pinggiran speedboat atau mungkin kena benda tajam yang sebelum mengenai itu kena pinggiran, kan kadang ada pinggiran tepi tumpul tajam gitu kan, benda gitu kan, mungkin dia kena tumpulnya dulu baru tajamnya yang di kaki paha. Jadi bisa juga letaknya, cuman saya pengen tahu diduga letaknya itu dinilai dari apakah pemeriksaan atau pas otopsi dibuka semua atau hanya foto ronsen aja gitu. Gitu Bu ya. Tapi kalau di masyarakat Thailand tuh yang beredar luas, mungkin karena kita orang awam ya Bu ya, mungkin keretakan itu karena diduga ada hubungannya dengan VIP. VIP itu adalah istilah orang penting di Thailand yang dugaannya adalah mau kencan dengan Tengmonida, ada kekerasan di situ. Ada nggak bedanya retakan karena ada dugaan kekerasan seksual atau karena kecelakaan? Ada, pasti ada, kita tahu. Jadi kalau misalnya kekerasan seksual di tulang vaginanya, V, nyebutnya apa? Langsung, kalau aku biasa langsung tulang V gitu aja ya. Boleh. Kemaluan gitu kan, kelihatan kalau saya biasa meriksa korban-korban perkosaan yang sampai meninggal gitu, pasti di situ letak bahkan terjadi perdarahan. Kalau memang karena kecelakaan, kena di tulang sampai ke tulang paha atau di ke atas itu tulang, kalau di kedokteran tulang sakrum genital yang ke atas itu juga biasanya kena kalau misalnya kecelakaan murni ya. Tapi ini kan saya nggak tahu itu tulang V-nya yang retak aja, terus tulang pahanya ada nggak gitu loh. Karena kalau di situ aja tulang V aja biasanya memang karena kekerasan seksual. Tapi kalau tentang yang lain bisa jadi karena memang ada kecelakaan. Berarti kalau seperti saya itu lebih major ya Bu ya, kalau ini penyebabnya karena kecelakaan. Tapi kalau lebih karena ada indikasi kekerasan seksual itu lebih fokusnya di area V tersebut Bu ya? Ya, situ, dan pasti kalau otopsi lengkap itu ya pasti kelihatan di tulang V itu ada retakan, ada pertama perbedaan warna kulitnya ya, ada luka-luka, terus ada rembesan darah, terus dibuka ada retakan nggak di tulang V itu karena paksaan seperti itu. Dan itu kalau ada kekerasan seksual, apalagi kan si korban kan badannya kecil kan, tulangnya juga kecil kan, jadi sensitif banget kalau memang dia dipaksa ada kekerasan seksual di situ. Tapi kalau tahu seluruh tulang dari pinggang ke bawah tuh ada kelainan nggak itu tulangnya. Oke, nah kemudian banyak berita dan juga foto Bu yang beredar di Twitter, ada dugaan di situ ditunjukkan bahwa ada, karena ditemukan dengan botol-botol minuman keras dari mereka di malam itu, ada dugaannya adalah salah satu botol itu dimasukkan ke area V-nya Tengmonida. Untuk mengetahui ini gimana Bu? Iya Mas Anjas. Ada dugaan bahwa di Twitter Bu ya, bahwa area fitting Monida itu dimasukkan botol minuman alkohol. Yang saya tahu ada champagne dan juga wine. Apakah itu ada possibility Bu ke situ Bu? Bisa jadi lah, itu bisa membuat retak tulang V itu, karena kan dipaksa kan, botol itu juga keras kan gitu, seperti itu. Kalau dilakukan itu ya pasti ada dislokasi atau retak di situ. Makanya kan sebenarnya kan kalau korban wanita, kalau saya ya kepada masyarakat, maka kita harus periksa
di situ apa daerah kelamin ke bawah itu biar tahu modusnya tuh apa kan. Ada nggak kelainan atau kekerasan seksual karena riskan. Jadi saya selalu periksa kalau wanita itu organnya depan belakang Mas Anjas, belakang juga kita lihat. Jadi itu Gitu. penting sekali Bu ya. Nah kemudian Bu mengenai ada dugaan yang berikutnya adalah pasir Bu. Saya nggak tahu apakah ini make sense atau enggak. Sebagian masyarakat Thailand menilai ada pasir di dekat usus kecil yang dekat dengan area vagina. Apakah ini ada Ibu secara akademik dan juga kedokteran? Usus Di dalam iya. enggak, kalau kalau ada luka terbuka bisa masuk ya, tapi kalau dia masuk air dalam keadaan hidup, dia menghirup itu kan pasirnya di paru-paru. Tapi kan itu proses cepat ya, terus langsung meninggal kan dia. Kalau sampai ke lambung sampai ke usus juga susah, berat. Sekarang kan kita nggak tahu di hasil otopsinya itu pasirnya sampai seberapa jauh sih gitu. Dari situ tuh biasanya dari situ kita bisa tahu gini Mas Anjas, oh berapa lama dia di dalam air sampai meninggal. Itu maksudnya Bu, jumlah pasirnya yang menentukan berapa lama atau apanya Bu? Jumlah pasirnya termasuk berapa jauh ke dalam masuk ke organ kan Mas Anjas tahu kita masuk dari saluran nafas atas, bawah, paru-paru, terus masuk ke kalau misalnya masuk ke kerongkongan paring kan masuk ke lambung, baru ke organ pencernaan lewat usus itu bisa. Seperti itu. Kalau sudah sampai seandainya dugaan itu adalah benar bahwa sampai masuk ke usus, itu artinya apa Bu? Sudah lama sekali kah atau karena kan 38 jam baru ditemukan ya, pada saat tenggelam itu? Kalau saya nggak mungkin sampai ke dalam usus seperti itu, karena kalau masuk jarang banget ya Mas Anjas kalau di air terus saya otopsi gitu yang tenggelam ya itu biasanya 5-6 hari kalau baru sampai situ karena ada proses pembusukan dan ada ada sesuatu yang di dalam tubuhnya itu gasnya keluar jadi pasir yang ada di sekitar saluran nafas dan pencernaan itu masuk ke usus. Kalau ini kan baru jam jadi kayaknya nggak mungkin sampai ke usus pasirnya gitu. Nah itu adalah hal yang cukup masih menjadi perdebatan di Thailand karena kan seperti saya sampaikan di pertemuan kita terakhir bahwa pada saat penyidik menyampaikan data-data otopsi itu kan ada beberapa yang dirahasiakan tapi sudah disampaikan seutuhnya ke pihak keluarga. Apakah itu hal yang wajar Bu sama seperti di Indonesia kalau untuk semua data untuk keluarga? Iya, memang seharusnya sih data atau keterangan hasil otopsi itu memang nggak boleh nggak boleh dipublish ya, nggak boleh diberitahu ke media kecuali izin keluarga. Dan sama di Indonesia juga seperti itu. Kalau keluarga mengendaki pengacara ya mereka ada di situ loh waktu polisi rilis tentang kasusnya, tentang hasil otopsinya. Tapi kalau tidak boleh kan, ini kan hasil otopsi ini punyanya penyidik dan punyanya keluarga gitu. Itu pun keluarganya diberitahu nggak membawa hasil. Nggak membawa hasil. Hasilnya kan dijadikan satu dengan berita acara pemeriksaan yang lain. Baru setelah dianggap cukup, benar, dilimpahkan ke pengadilan. Gitu loh. Selesai, lengkap dengan bukti-bukti yang ada. Jadi tidak boleh visum atau medisnya itu dibawa pengacara itu sebenarnya juga tidak boleh. Kalau kemarin itu pada saat 4 lembaga independen di Thailand beserta tim penyidik mengumumkan tentang otopsi kedua, didampingi juga sama pengacara dari keluarga korban. Berarti saya tangkap memang ada beberapa bagian yang diminta di-keep dari keluarga korban karena mungkin sifatnya konfidensial Bu ya. Iya, jadi berarti kan pengacara keluarga korban ada, mereka udah diskusi, berarti udah dengan persetujuan mereka yang disampaikan ini aja seperti itu. Nah, jadi biar saya lalu bergejolak. Paham. Nah, nanti juga Bu, saya pengen ngobrol di channel YouTube-nya Ibu tentang DNA. Karena DNA ini juga salah satu data yang menarik tentang kasus Teng Monida. Ada seseorang yang mengklaim bahwa dia ini menemukan kain putih miliknya Teng Monida, tapi uniknya justru malah dibawa ke Amerika Serikat untuk dilakukan forensiknya. Bagi aku agak sedikit unik. Kalau singkatnya gimana Bu? Biar kita nanti sebagai prolog di channel Ibu nih. Thailand juga bisa loh memeriksa DNA.
atau mungkin mencari yang lebih independen, yang lebih apa ya, yakin hasilnya. Sebenarnya Thailand juga bisa kok Iya, di nggak. sana. Oke, oke. Tapi nanti saya pengen tahu bagaimana sih sistem kalau teman-teman atau kedokteran forensik itu melakukan analisa DNA, apa itu DNA dan sebagainya. Nanti kita akan ngobrol di channelnya Ibu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari kasus Teng Monida ini kan diberikan, penyidik sudah memberikan deadline ke mereka sendiri. Awalnya kan mereka sudah yakin ini adalah murni karena kecelakaan, tapi karena gejolak di masyarakat di-extend sampai tanggal 25 April. Apakah proses seperti ini adalah hal yang normal? Penyidik sudah menyiapkan deadline, 25 April harus ada keputusan. Sama nggak seperti di Indonesia, Bu? Sama, jadi mungkin penyidik udah bisa merilis karena udah lengkap, ya kan? Yang Mas Anjas dulu sering sampaikan, oh sesuai 184 KUHP alat buktinya udah ada, sampaikan. Kalau nggak ada, ya disampaikan juga, masih cari apa alat bukti yang lain. Ya seperti di kita juga kan, di kasus yang belum terungkap yang penyidik yang harus rilis kasus Subang itu kan juga mungkin masih belum dianggap bisa untuk disampaikan ke apa masyarakat karena belum tahu kasusnya yang di Thailand mungkin apakah itu kecelakaan atau bunuh diri atau pembunuhan, ya kan. Kalau yang di Jawa Barat itu kan pembunuhan, tapi kan pelakunya yang belum bisa ditentukan. Kalau di Thailand kan misalnya dianggap pembunuhan, berarti pelakunya sudah jelas, mungkin yang ada di atas kapal itu dengan saksi-saksi ya. Kalau dianggap bunuh diri, buktinya apa untuk membuktikan dia bunuh diri, kan dari luka-luka itu atau dari laboratorium forensik yang lain atau juga dengan saksi. Kalau kecelakaannya bisa dibuktikan dengan luka di tubuhnya, dengan speedboatnya juga kan, Mas Anjas. Betul nggak dia terjatuh sendiri atau memang tidak sengaja karena waktu itu izin ke belakang seperti itu. Dan hampir sama sih sebenarnya sama di Indonesia juga. Ya. Kemudian Bu, mengenai isu berikutnya adalah tentang pasir di bukan salah satu sih, ada di dua saksi yang bersama Tempo malam itu tertangkap oleh kamera wartawan di beberapa jam setelah Tempo tenggelam. Mereka membersihkan sesuatu di sepatu mereka, itu pasir. Sebagai gambaran, Sungai Chao Phraya itu tidak seperti pantai ya, ada pinggirannya, tapi itu langsung benar-benar dalam dan sangat kecil kemungkinan mereka turun langsung menginjak pasir. Karena Sungai Chao Phraya cukup develop, ada banyak tempat wisata dan sebagainya. Ibu melihatnya, apakah ini petunjuk atau sekedar kebetulan biasa? Petunjuk sih ya sebenarnya. Karena kenapa ada pasir ya kan Mas Anjas? Nah, tadi kan katanya nggak ada pasir langsung ke situ lah. Dia dari mana? Ataukah memang mungkin ada TKP lain seperti itu yang mengakibatkan dia mendapatkan pasir itu. Sebenarnya kan kalau di kita juga pasir itu bisa dijadiin sampel loh. Sampai bisa dicek juga, diduga dari pasirnya dari mana, jenis pasirnya, kan gambaran pasirnya, itu kan bisa ketemu asalnya. Jadi termasuk benda asing mungkin sama nggak ada yang tertelan di tubuhnya korban. Yaitu salah satu isu yang sekarang sedang beredar adalah ada dugaannya TKP yang belum terreveal, yang belum terketahui gitu Bu ya. Karena kita juga Bu ya, saksi itu tidak ada yang basah, tidak ada yang nolong Tengmo malam hari itu. Bagaimana dia bisa dapat pasir? Karena itu air semua kan. Apakah dia terjun? Tapi kalau terjun tidak ada basah yang padahal kan itu jam 12 kurang 10, Tengmo tenggelam itu 10:40. Iya, harusnya kan basah ya. Nah, harusnya ini basah. Unik sekali kalau menurut saya Bu ya. Iya sih. Kemarin ngikutin punya Mas Anjas juga, ngeliatin video-videonya juga kok. Ya ada sesuatu yang janggal banget ya di situ. Nah kemudian ya itu ya, sih. Mas Anjas. Gimana Ibu, menurut Ibu janggalnya gimana Ibu? Ada beberapa poin mungkin yang aman disampaikan lah untuk di media Bu. Janggalnya ya kenapa dia kering, kenapa kok kalau di situ nggak ada pasir, kenapa di sepatunya dapatkan pasir kan?
mungkin dia mampir ke suatu tempat yang ada pasir, atau setelah itu dia pergi ke tempat yang ada pasir dan seolah-olah dengan alibi waktu dengan alibi waktu korban jatuh jam seberapa sudah diperkirakan gitu Mas Anjas. Karena memang kalau di tubuh korban meninggal di dalam air itu waktu kematian itu memang lebih sulit dari di atas air ya atau kering terbuka karena dia kan beda waktu pembusukannya gitu. Jadi semakin cepat. Apalagi malam hari kan nggak ada yang lihat dan kita yang jelas itu dipastikan benar nggak si korban tuh meninggal jam segitu. Seperti itu. Ini juga salah satu yang sedang menjadi perdebatan Ibu karena ada banyak dugaan sepertinya Teng Mo itu meninggalnya bukan jam 10.40 tapi sebelum jam 10 malam. Ini dengan data-data CCTV mulai jam 10 malam sampai 10.40 kan ada banyak rekaman CCTV Bu, ada sekitar 70 CCTV dengan 200 video klip. Itu tidak ada gerakan-gerakan atau bayangan-bayangan yang menunjukkan ada aktivitas di ujung dari speedboat tersebut. Makanya masyarakat menilai kemungkinan besar tenggelam itu sebelum jam 10 malam. Itu kan jaraknya sekitar 45 menit sebelum tim SAR datang ke Sungai Chao Phraya. Jadi dia udah dibuang dulu di situ kan? Ya, dugaannya juga seperti itu, Bu. Dugaannya. Karena nggak ada bayang-bayang tampak kan waktu di video itu. Iya. 10 menit bisa jadi 10 menit ya. Dan si saksi-saksi ini kan kering ya bajunya kan? Kering semua. Iya. Makanya yang harus diyakinkan kedokteran forensiknya itu bisa menentukan waktu kematiannya itu buat alibinya mereka pasti nggak gitu. Itu aja. Terus juga menariknya adalah keterangan dari penyidik di Nontaburi Bu yang resmi menangani kasus Teng Monida. Mereka mengatakan bahwa yang menjadi penentu adalah hasil otopsi. Jadi saya nggak ngerti kenapa kok kita kan punya banyak petunjuk dan juga alat bukti Bu ya, CCTV-nya atau saksinya atau yang lainnya, tapi kok yang jadi penentu hanya otopsi. Ibu melihatnya seperti apa? Ya nggak bisa seperti itu. Kalau di Indonesia kan hasil otopsi saya harus sesuai dengan IT untuk kepentingan rekonstruksi ya, saksi itu kan. Jadi waktu rekonstruksi kan dicocokkan semua Mas Anjas. Jadi kalau kita salah mengidentifikasi atau saya salah bilang dari waktu kematian, cara dan sebab kematian itu terbaca dari rekonstruksi, dari saksi atau alat bukti senjata yang ditemukan seperti itu. Dan hasil otopsi tidak bisa berdiri sendiri, susah Mas Anjas, kecuali memang jelas ada pembunuhan, ada saksi dan yakin korbannya meninggal karena kekerasan benda tajam yang mengakibatkan dia terbunuh atau meninggal tidak wajar. Itu aja sih. Saya juga setuju. Kenapa mereka bilang kok tergantung itu hasil otopsi aja ya? Itu berkali-kali dari penyidikan menjadi salah satu alasan mereka. Kita akan nanti hasil otopsi lagi dalam proses. Yang kita tunggu sekarang ini adalah kuku dari Teng Monida yang sedang diekstrak. Kemudian juga tentang luka yang 30 cm itu, dan juga di area yang ada percikan darah di bajunya Teng Monida. Tapi saya juga heran, kenapa kok rely hanya pada data itu? Setahu saya tidak ada data yang sempurna, ada kelebihan, ada kekurangan, jadi saling melengkapi ya Bu? Iya kan baju, kalau misalnya tadi botol, bajunya sobek nggak? Ada bekas-bekasnya nggak? Baju kan, baju renang itu loh. Tidak sobek, Bu. Baju tidak sobek. Itu yang sudah beredar foto-fotonya. Nanti setelah misalnya ada kekerasan seksual, dia dipakein baju lagi gitu. Kalau katanya V-nya. Baju renang yang one piece gitu loh, Bu. Iya. Iya, one piece toh. Kalau misalnya ada perlakuan di situ kan, kalau dimasukkan sesuatu terjadi perdarahan kekerasan seksual itu di baju itu banyak darah pasti Mas Anjas. Oh, iya. Dan ke air, masuk ke air toh, itu masih 38 jam itu diekstrak, dibersihkan dulu. Teman saya bisa di lab DNA itu pasti ketemu darahnya itu. Apalagi bajunya kan tipis kan.
Mhm. Seperti itu. Pasti ketemu kalau misalnya ada perdarahan banyak di situ. Pasti saya yang sisa darah kalau ketemu diperiksa. Entah kenapa, berarti kan dilihat tidak ada darah di situ, hanya waktu itu setitik ya. Setitik darah dan nggak jelas nih darahnya siapa kan. Oke. Jadi kalau saya sih feeling Bu ya sebagai orang awam kayak setitik darah tersebut bukan darahnya Tengmo deh. Karena kalau saya luka misalnya gitu Bu ya, pasti yang kena banyak Ya, Bu ya. Karena kan darah dugaannya adalah yang luka 30 cm itu Bu ya. Kalau saya iya itu iya. pasti akan banyak kemana-mana kan Bu ya, ke tubuh kita, ke sini, ke situ. Betul ya. Berarti mungkin bukan darahnya si korban. Seperti itu. Tapi kalau kita, Mungkin hmm, silakan. mungkin nggak setelah ya dibersihkan dulu terus baru dipakein baju berenang. Agak agak mungkin ya kecil kemungkinan sih Bu ya. Karena ada video terakhirnya Tengmo kan juga apa ya, aku coba silangkan dengan data-data CCTV, itu kan Tengmo foto-foto sekitar menjelang jam 7 malam, habis itu ada rekam dia makan malam, waktunya sangat singkat sekali di jam 10.40 dengan makan malam terakhir, mungkin sekitar jam 8, dalam waktu satu jaman, menurut saya sih itu terlalu banyak aktivitas yang harus dilakukan, kalau itu adalah Ya, indikasi Tuhan. berarti dia masih pakai baju berenang yang sama kan dari makan malam itu sampai ditemukan meninggal. Oke. Nah, Ya kan Mas Anji? Jadi saya bisa, kalau gitu kan saya bisa ngomong, berarti nggak mungkin sekali misalnya ada kekerasan seksual yang dari botol tadi di kemaluannya. Pasti ada perdarahan kan seperti itu. Dan apa darah pasti bisa diperiksa di baju renangnya itu kalau ada. oke. Nah, ini menarik banget Bu. Kita akan lanjutkan ngomong tentang DNA yang dugaannya juga ditemukan oleh beberapa orang miliknya Tengmonida. Kita akan bahas di channelnya Ibu di apa Bu nama YouTube channelnya Bu? Saya lupa Bu. Hasil forensik. Oke, makasih Bu ya.